Sanksi FIFA untuk Timnas Indonesia. Halo Sobat Bola, selamat datang di podcast Al Yusren. Hari ini ada bahasan penting yang wajib kita simak, terutama buat kamu yang selalu mendukung Timnas Indonesia dengan sepenuh hati. Ada kabar yang kurang menyenangkan menjelang laga krusial Timnas kita di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, FIFA baru saja menjatuhkan sanksi kepada skuad Garuda kita. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Sanksi ini ternyata berkaitan dengan dua pertandingan terakhir yang dijalani Timnas, yaitu saat melawan Australia dan Cina beberapa waktu lalu. Mari kita bedah satu persatu ya. Insiden pertandingan Indonesia versus Australia. Kejadian pertama terjadi pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di laga ini, Timnas Indonesia menghadapi Australia. Mungkin banyak yang mengira tidak ada hal yang perlu disorot dari pertandingan tersebut, selain hasil akhirnya, tapi ternyata ada satu insiden kecil yang akhirnya berdampak besar. Timnas kita dinyatakan melanggar artikel 14 Kode Disiplin FIFA karena terlambat kick-off, atau dengan kata lain, memulai pertandingan tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh FIFA. Meski mungkin terlihat sepele, keterlambatan ini tetap menjadi pelanggaran serius di mata FIFA. Sebagai akibatnya, Timnas Indonesia menerima peringatan resmi dari FIFA. Hal ini sebenarnya sudah menjadi lampu kuning bagi kita semua untuk lebih memperhatikan tata waktu dalam pertandingan. Ulangan di laga Indonesia versus Cina. Sayangnya, insiden serupa terjadi kembali pada pertandingan berikutnya. Saat bertandang ke markas Cina pada 15 Oktober 2024, kick-off pertandingan lagi-lagi mengalami keterlambatan. Kali ini, FIFA memberikan sanksi yang lebih tegas dengan menjatuhkan denda sebesar 10.000 Swiss francs atau setara dengan 179 juta rupiah. Bisa dibilang, sanksi denda ini tidak hanya menjadi beban finansial, tetapi juga jadi pukulan moral bagi PSSI dan tim. Dampak dan harapan ke depan. Sekarang dengan dua pertandingan krusial di depan, yaitu menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Gelora Bung Karno. PSSI dan Timnas Indonesia harus ekstra waspada. FIFA akan mengawasi lebih ketat, dan kita tentu tidak ingin pelanggaran kecil semacam ini terulang di laga-laga mendatang. Tentu saja, sanksi ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam mengelola sepak bola di tanah air, agar lebih disiplin dan profesional. Harapan kita, semoga kejadian ini bisa menjadi momentum introspeksi bagi PSSI untuk lebih matang dalam menjalankan tanggung jawabnya. Disiplin dan profesionalisme di luar lapangan sama pentingnya dengan performa di atas lapangan. Jadi, untuk kita semua sebagai supporter Timnas, mari kita jadikan ini motivasi bersama. Dukungan kita tidak boleh berkurang sedikit pun. Di saat-saat seperti ini, skuad Garuda butuh dukungan dan energi positif dari seluruh lapisan masyarakat. Kita berdoa dan berharap agar Timnas Indonesia dapat bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya di laga-laga selanjutnya, tanpa terhalang oleh sanksi dan kendala lainnya. Itu dia Sobat Bola, kabar terkini tentang sanksi FIFA untuk Timnas Indonesia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari insiden ini dan selalu mendukung Timnas untuk terus maju dan berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Al Yusren. Tetap semangat, tetap dukung Garuda, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe podcast Al Yusren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.